Bisa. Kalau begitu, pertanyaannya, bisa nggak orang Buddha berdasarkan konsep ini ngubah nasibnya? Apakah kalau saya tanam benih apel, apelnya pasti berbuah? Pasti nggak? Ayo, ya dan tidak. Apakah bila saya menanam pohon, saya tanam benih apel, pasti nggak berbuah? Tidak. Tetapi, kalau Anda tanam benih apel, apakah mungkin jadinya duren? Nah, itu make sense-nya di situ aja. Tapi pasti nggak berbuah? Belum tentu, tergantung. Kalau kita bicara tentang buah karma, maka kita bicara sebab dan kondisi. Nah, kalau di buku Abhidhamma ada penjelasan tentang 4 kondisi yang mendukung dan tidak mendukung. Jadi ada 4 ya, 4 kondisi yang mendukung sekaligus tidak mendukung. Yang pertama, kelahiran. Ibu bapak, di dalam agama Buddha kita mengenal paling tidak ada 2 jenis kelahiran. Kita tidak bicara ultimate ya, Anda sudah tidak lahir kembali. 2 jenis kelahiran, sugati dan dugati. Jadi dalam konteks karma yang berbuah, kondisinya benih-benih karma yang sudah kita lakukan itu akan berbuah kalau kondisinya mendukung. Salah satu kondisinya adalah kelahiran yang baik. Kedua adalah, ini nggak adil sebenarnya, tapi dunia memang adil kok. Setelah kelahiran yang baik, kedua rupa. Jadi makhluk yang punya rupa yang baik, yang bagus, itu potensi benih karmanya lebih cepat matang. Ada bayi, gemes deh, lucu deh. Kita senang, coba bayinya hitam dekil. Betul? Termasuk, nah ini dunia kan memang seperti ini. Kalau ada cowok jelek, rupanya jelek, hitam dekil, tinggi, kurus, hidup gitu. Terus dia buat jahat, nipu, kita bilang, sorry ya, ini sebuah dugaan saja. Para perempuan bilang, wajarlah dia jahat, orang dia jelek kok. Tapi kalau ada cowok ganteng, six pack, putih, bersih, keren, dia nipu, rasanya kita nggak rela ya. Kok cakep-cakep nipu sih? Betul? Ya, betul. Ada cowok jelek, datang pakai mobil bagus. Ini kayaknya supir nih. Minjem jangan-jangan. Padahal yang punya mobil yang jelek, yang ganteng, supirnya. Iya. Coba, mau terima kerja. Betul. Kadang-kadang Anda mau menerima karyawan, yang kadang-kadang kita seleksi apanya dulu? Mukanya. Betul? Setuju? Yes. Makanya kenapa orang banyak sering ditipu? Karena rupa. Suka lihat bintang iklan kan, cuma pegang botol, itu dibayar mahal. Coba ada orang yang mukanya ngepas-ngepas, bilang sama produser iklannya, Mas, saya aja jadi bintang iklannya, nggak usah bayar. Mau nggak? Kenapa? Muka lu nggak ngejual. Betul? Ya, demikianlah adanya. Jadi makhluk yang punya rupa, dan wajahnya rupawan, itu benih karmanya lebih cepat matang. Lahir jadi manusia, ganteng, tapi di tempatnya perang. Apakah potensi karma baiknya gampang berbuah? Bisnis cepat jalan? Dan beruntunglah kita lahir di Indonesia. Kita lahir di zaman sekarang, dan secara khusus saya mengatakan, lahir di Asia itu sebenarnya menguntungkan. Ada ajaran-ajaran agama yang kuat secara filosofis compassion, agama Buddha salah satunya. Makanya Anda perhatikan wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara kita ya, Asia Tenggara, Asia Timur, itu relatif lebih peaceful. Dan karena dia peaceful, kita lebih damai, lebih tenang, lebih happy. Kondisi keempat itu bicara tentang sati. Sati itu sadar penuh, pengetahuan, dan ketekunan. Lalu supaya ibu bapak lebih gampang mempelajarinya, saya rangkum dia menjadi kualitas diri. Jadi ada 4 nih, ada 4 syarat atau 4 kondisi yang membuat karma itu, khususnya potensi-potensi karma baik cepat berbuah. Kita ulang ya, yang pertama apa? Bisa dibaca saja. Kelahiran, kedua, rupa, waktu,
Sati, pengetahuan, ketekunan dalam kurung kualitas diri. Yang pertama bisa diubah nggak? Sulit ya. Yang kedua bisa diubah nggak? Pakai operasi plastik, pakai bahannya mereknya Swallow. Sama apa yang terkenal itu Tristar, itu operasi plastik. Bisa. Kalau kita punya uang yang cukup, kita bisa tanam rambut, kita bisa seni rambut ya, kemudian kita bisa peeling, betul? Anda bisa punya uang, punya waktu, Anda bisa nge-gym kalau perutnya agak gendut, bodinya kurang bagus, Anda bisa punya body goal, bisa. Waktu bisa nggak diubah? Bisa, Pak. Kalau hidup di Indonesia kurang makmur, Anda bisa pindah ke negara lain yang lebih damai, yang demokrasinya lebih bagus, yang tatanan peradabannya lebih oke. Yang kalau bisnis orang lebih jujur, bisa Pak. Yang terakhir kualitas diri, bisa nggak diubah? Bisa. Kalau begitu, pertanyaannya, bisa nggak orang Buddha berdasarkan konsep ini, ngubah nasibnya?